Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. Perang Israel melawan Hamas, tahun 2023. WhatsApp Prof 182, pekerjaan besar, tetapi sedikit para pekerja, segera pulang ke sorga. Selamat datang dalam episode lain WhatsApp Prof. Halo Walter. Hai Martin. Kita sangat sibuk dengan pekerjaan yang akan kita bicarakan hari ini. Ya, Pekerjaan besar. sedangkan para pekerja hanya sedikit. Jadi kita memerlukan pertolongan. Mari kita buka dengan doa. Bapa kami di surga. Kami tahu bahwa kami sedang menuju ke hari dahsyat itu. Dan seperti firman-Mu di dalam Alkitab, dan seperti yang baru kami sebutkan. Pekerjaannya besar, tetapi para pekerja hanya sedikit, dan kami memerlukan pertolongan. Jadi tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam membawakan pekabaran yang Engkau inginkan agar kami semua dengar. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Martin, ada dua perumpamaan yang menarik tentang pekerjaan di dalam Alkitab. Dan saya pikir, sekali saja Anda mulai terlibat dalam pekerjaan, maka Anda akan menyadari bahwa pekerjaan ini sangat luas. Sehingga tidaklah mungkin Anda mengerjakannya sendirian. Ya, Harus adanya upaya yang dikoordinir, dan harus adanya semangat yang menyala-nyala, yang bisa dilakukan hanya oleh Roh Kudus. ya. Persoalannya jika Anda hanya berada dalam kegiatan sekuler dan sibuk dengan kehidupan sekuler. Dan Anda mengerjakan pekerjaan Allah hanya sekali-kali, ketika Anda memiliki waktu. Berbeda ketika Anda mulai menyadari betapa luasnya pekerjaan ini, dan Anda terlibat sepenuhnya dalam pekerjaan ini. Dan selalu ada penghalang dalam pekerjaan, dan iblis akan menggulingkan batu-batu, menghambat jalan Anda. Dan kecenderungan kita pertama kali ialah berkata, "Wah, saya tidak bisa." Ya, Bahkan Musa juga berkata, "Saya tidak bisa." Hal kedua ialah, kirim saja orang lain. Bahkan Musa juga berkata, kirim saja orang lain. Lalu dia berkata, "Saya tidak tahu berbicara." Bukankah Allah yang membuat lidah? berapa sering Anda mendengar, "Wah, saya tidak bisa berbicara di hadapan orang-orang"? Nah, dalam belas kasihannya, Allah memutuskan. Baiklah, aku akan menyertakan seseorang yang sangat fasih berbahasa Mesir, sehingga engkau bisa berbicara kepada Firaun, dan tidak merasa sendirian. Tetapi engkau yang akan menjadi pemimpin, dan rekanmu hanya menjadi pembantu. Nah, itu pastinya sulit, karena Harun yang lebih tua, sedangkan Musa yang lebih muda. Tetapi sekarang adiknya yang berumur 80 tahun ini, yang mengatakan hal yang mesti dilakukan. Tetapi di dalam pikirannya, Musa masih berpikir dia adalah adik Harun. Tetapi itulah keadaannya, dan ini mengenai pembentukan tabiat. Jadi mari kita lihat topik yang akan kita bicarakan. Judulnya, pekerjaan yang sangat besar. Mari kita melihat beberapa perlambangan. Persembahan untuk bait suci. 1 Tawari 29 ayat 1. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu. Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar.
Sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Martin, apakah bait suci akan dibangun? Ya, Itu merupakan bait suci fisik, dan pekerjaannya besar. Itu merupakan bait suci fisik, dan pekerjaannya bersifat lokal. Dan di akhir zaman ini, adanya bait suci rohani. Karena Paulus berkata, kamulah bait suci dari Allah yang hidup. Dia berbicara mengenai jemaat. Jika kita melihat 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Saya pikir gambar di belakang kita, menyimpulkan hal itu, Martin. membawa kita kepada terang-Nya yang ajaib. Benar, orang-orang datang kepada terang-Nya yang ajaib. Dari segala macam kehidupan, dari setiap bangsa, suku bangsa, bahasa dan kaum. Dan terang ini melambangkan Kristus. Dia berkata, Akulah terang dunia. Jadi, Anda mesti membawa orang-orang kepada Kristus. Tetapi Kristus telah menetapkan satu paket. Jika engkau mengasihi aku, turuti hukum-hukumku. Tidaklah demikian pada mulanya. Jadi, bagaimana Anda kembali kepada permulaannya? Kita telah membahasnya dalam ceramah yang lalu. Segala sesuatu mesti berubah. Manusia lama mesti mati. Saya menjadi manusia baru. Saya mesti dilahirkan kembali oleh Roh. Segala sesuatu telah menjadi baru, kata Alkitab, ibu Anda sendiri tidak menyadarinya. Ya, itu dia. Jadi Martin, diperlukan orang-orang yang telah dilahirkan kembali untuk menyadari besarnya pekerjaan dan pentingnya menyebar luaskan terang. Bersama dengan hal lainnya yang mesti dilakukan, agar menjadi bagian dari angkatan yang terakhir. Ya, jika Anda ingin turut dibangun dalam bait suci yang terakhir, bait suci rohani, rumah Allah yang sedang didirikan. Ini bukan hanya pekerjaan di luar yang mesti dilakukan, bukan hanya membuat dapur umum. Harus terjadinya generasi rohani dan renovasi rohani. Jika ada di antara kalian yang berusaha tanpa upaya spiritual bersama-sama, tidak ada gunanya. Mesti adanya pengolahan batu, di mana kita adalah batu hidup. Dan adanya orang yang berpikir, wah, saya akan mulai, ketika proses itu berakhir. Bukan begitu, pekerjaan mulai, ketika proses mulai. Dengan kata lain, ketika Anda keluar dari air baptisan, hal pertama yang Anda mulai lakukan adalah mulai bekerja. Lalu Anda mendapat dua hantaman. Dan kadang-kadang, itu tidak berhenti. Ya, itu semakin keras dan intensitasnya bervariasi. Tapi disitulah dimulainya. Dan dalam proses menyebarluaskan kebenaran, Anda diubahkan, diproses dalam kehidupan ini. Digosok memakai batu lainnya, dipukul oleh batu lainnya. Tetapi untungnya, hal itu tidak pernah terjadi kepada kita. Kita tidak pernah mengalami konflik dipukul, diproses, diolah. Ya, suatu perjalanan yang mulus. Saya tidak tahu hal yang dikeluhkan orang, ketika mereka berupaya melakukan pekerjaan Tuhan. Benar, adanya orang yang menyatakan bahwa mereka telah mencapai level kesempurnaan. Saya berharap saya bisa seperti itu. Saya meragukan hal itu ketika dalam pelayanan. Mungkin ada beberapa dari mereka yang dalam pelayanan. Tetapi hanyalah ketika tubuh fana ini diubahkan ke dalam tubuh kemuliaan, barulah kita bisa berkata, semua masalah dan perjuangan kita telah selesai. Tetapi itu tidaklah berarti kita tidak mesti berupaya. Kita mesti berupaya, karena hanyalah orang-orang yang berjuang. Dan berupaya masuk ke jalan yang sempit, dan yang berbatu-batu. Merekalah yang pada akhirnya akan berdiri di atas laut kaca. Dan untuk menghindari salah pemahaman, semua ini bisa diperoleh hanya oleh Kristus yang bekerja dalam diri Anda. Benar.
Di sini adanya laki-laki yang berdiri pada pimpinan dari berbagai lembaga kita, yang berkaitan dengan pendidikan. Dan dalam berbagai conference, di berbagai wilayah dan negara bagian, semua orang ini akan berdiri sebagai perwakilan yang memiliki suara dalam membentuk rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Adanya lebih dari 1, 2, atau 3 laki-laki yang mempertimbangkan keseluruhan ladang yang luas. Pekerjaannya besar. Saya sangat menyukai hal ini. Dan tidak ada pikiran manusia yang bisa merencanakan pekerjaan yang mesti dilakukan. Martin, jika Allah tidak ada dalam pekerjaan, kita tidak bisa memulainya. Ya, benar begitu. Jangan pernah melakukannya. Dan Musa menyadari hal itu ketika ia berkata kepada Allah, "Baiklah, jika engkau meninggalkan kami sekarang, maka kami tetap tinggal di sini, karena jika engkau tidak menyertai kami tidak akan pergi." Bahkan para murid ketika ditanya Yesus, apakah kalian juga akan pergi? Kemana kami mesti pergi? Tidak ada jalan lainnya. Hal yang ingin saya katakan, Allah tidaklah menempatkan kuasa raja di jajaran kita, guna mengatur cabang ini atau itu dari pekerjaannya. Pekerjaan telah sangat terhambat, oleh upaya-upaya untuk mengendalikannya di setiap garis. Harus adanya renovasi, dan pembentukan kembali organisasi, kuasa dan kekuatan mesti dibawa masuk ke dalam komite yang perlu. Ini merupakan poin yang tidak bisa dipahami dunia. Mereka tidak bisa memahami. Ya, karena sistem perusahaan dunia bertentangan kepada hal ini. Sangat bertentangan. Jadi tidak ada kuasa mutlak di antara kita. Kita tidak memiliki raja selain Yesus. Itu berarti, Anda dan saya dalam pekerjaan ini adalah bersaudara. Ya. Itu berarti bahwa kita memiliki tugas secara kolektif, dan memiliki tugas secara perorangan. Dan yang bertanggung jawab hanya kepada Allah saja. Mempertimbangkan pemikiran kolektif dari banyak orang adalah sangat sulit. Karena sifat mementingkan diri berkata, saya yang akan berkuasa. Cara saya atau tidak sama sekali. Kita mencari sejarah gereja kita, Kelok sebagai contoh. Dan hasilnya yang ada. Jadi, dengan banyak pendapat dari banyak orang, adanya hikmat. Tetapi jika nasihat tidak bergerak kepada tindakan, maka terjadilah kekurangan spiritual. Jadi tidak ada kuasa mutlak di antara kita. Kita hanya bekerja sebagai saudara dan saudari. Tidak ada paus di antara kita. Dan harus tidak pernah ada paus di antara kita. Pemimpin dan manajer bisnis harus dianggap menanggung suatu tanggung jawab bersama. Pekerjaannya besar. Dan jika pengelolaan bisnis dan keuangan begitu dilakukan dengan menyimpang dari kesederhanaan pekerjaan. Jika uang diserap demi penampilan, seperti yang diduga orang, untuk memberi tabiat kepada pekerjaan. Kelemahan dan bukannya kekuatan, yang akan menjadi hasilnya. Dalam Dewan Direktur dan Penasehat, 2 orang atau 3 orang tidak bisa bersatu padu, guna melaksanakan pemikiran mereka sendiri. Hal ini mesti benar-benar dijaga, karena dalam mengejar langkah seperti itu, adanya bahaya ketidakadilan akan dilakukan. Jadi, ketika Anda ingin bekerja selaras dengan Allah, maka Anda mesti bekerja segaris dengan yang Allah telah berikan. Tidak ada kekuasaan mutlak. Mesti ada dewan yang menjadi badan pengambilan keputusan terakhir, dan kemudian aspirasi perorangan mesti dikesampingkan. Atau yang mesti menjadi pemikiran kolektif dari keseluruhan badan, sebelum Anda lanjut dalam garis itu. Dan jangan melupakan kesederhanaan pekerjaan. Tepat sekali. Ini adalah poin yang sangat penting, kesederhanaan pekerjaan. Pekerjaan Allah tidaklah rumit. Dan ketika Anda membuatnya rumit, Anda melakukan hal ketidakadilan. Dan tidak perlu dipoles. Ini sederhana, tidak perlu polesan. Bercita rasa. Ya, dilakukan dengan cita rasa. Dan harus disajikan sebagai pekerjaan mulia.
Jadi, Anda mesti menemukan keseimbangan itu. Tidak pernah ada waktu bagi hati kita untuk lebih bersungguh-sungguh dibandingkan sekarang. Pekerjaannya besar. Waktunya singkat, akhir segala sesuatu sudah dekat. Tempelakan Allah ditujukan kepada semua yang merasa sudah cukup. Kita mesti berjalan dengan kerendahan hati di hadapan Allah dan bergantung sepenuhnya kepada jasa juru selamat, yang telah disalibkan dan telah bangkit. Ditutupi oleh jubah kebenaran Kristus, maka kita bisa dengan yakin berada di hadapan Allah. Jadi, tidak boleh ada sifat mementingkan diri dalam pekerjaan ini. Kepentingan diri sendiri dan kesombongan merupakan unsur kejatuhan Lucifer. Tidak boleh ada kepentingan diri sendiri. Tidak boleh ada kesombongan. Tidak boleh ada kuasa seperti raja. Konsep yang sulit. Tuhan berkata, janganlah kamu saling membebani, seperti yang dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mesti adanya kerjasama persaudaraan di antara kamu. Kalian mesti saling menghargai. Pekerjaannya besar. Anda mesti memakai manfaat dari kebenaran Kristus yang menjadi intisari mutlak dari segala sesuatu yang Anda lakukan. Mari kita kembali ke perlambangan awal kita. Dalam 1 Tawarikh 29 ayat 2. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Ini perkataan Daud. Yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak. Tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi. Dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syohem, dan permata tatahan. Batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Martin, itu adalah bait suci fisik. Benar. Nah, jika Anda mau membangun bait suci spiritual, apakah akan memakai emas sesungguhnya? Tidak. Jadi, emas Ofir itu melambangkan apa? Melambangkan tabiat, benar. Ya. Perak melambangkan apa? Perak melambangkan tabiat, yang kotorannya sudah dibuang. Ya, karena perak mesti dimurnikan. Iya, kotorannya mesti dibuang. Harus diupayakan, dan tidak mudah. Ya, apakah ada kuningan di dalam bait suci? Nah, kuningan mengandung unsur-unsur tembaga, dan besi, dan zat-zat lainnya, yang memperkuatnya. Tetapi kuningan yang dipoles sempurna, bisa mengkilap seperti emas. Ya, bahkan juga perisai, dan yang dipakai serdadu Yunani bersinar seperti emas. Sebagai persenjataan mereka. Jadi ini merupakan pekerjaan mendasar yang mesti dilakukan. Pembentukan tabiat adalah yang pertama. Dan hal menarik, ini tidak akan berhenti, karena Anda mesti senantiasa menggosok perak, emas dan tembaga. Tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata syohem dan permata tatahan. Adanya level dari pekerjaan di setiap level. Bukan hanya pekerjaan di level lebih tinggi, adanya pekerjaan tingkat rendah yang juga mesti dikerjakan. Jadi ini merupakan pekerjaan besar, sangat besar. Jadi, kerajaan bumi juga memiliki unsur-unsur emas, perak, tembaga dan besi. Tetapi di sini dipakai sebagai lambang mementingkan diri, dan yang membebani orang lain. Apa yang dikehendaki Allah adalah perkembangan sejati tabiat mental. Jadi, di dalam bait suci ini, akan adanya banyak proses memotong, mengolah dan menggosok yang berlangsung, karena merupakan bait suci yang hidup. Ini adalah bait suci yang hidup. Pernahkah Anda menyadarinya? Jika Anda belum menyadari, maka mungkin Anda belum menjadi bagian melakukan pekerjaan. Anda mungkin masih di langkah pertama. Wah, saya tidak bisa. Baiklah, jadi ini adalah pekerjaan besar. Dan yang juga merupakan pekerjaan perorangan. Dan adanya level pekerjaan berbeda. Anda bisa menghormati prosesnya, dengan melakukan tugas sederhana. Dan kadangkala, hal itu mesti diawasi. Dan ini menjadi masalah. Setiap orang mau melakukan pekerjaan besar bagi Tuhan. Tetapi mereka mengabaikan hal-hal kecil yang mesti dilakukan. Jadi Martin, Alkitab membicarakan mengenai diuji di dalam api.
Zaharia 13 ayat 9, Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka, seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Martin, agar menjadi bagian dari bait suci ini, merupakan pengalaman yang menyakitkan. Benar. Jangan berharap kurang. Dan jika memang terjadi, janganlah Anda lari. Adanya orang yang berkata, wah, semuanya serba salah dengan orang itu. Mungkin mesti terjadi yang serba salah dengan orang itu, karena dia melakukan yang benar. Dan orang berkata, jika Allah ada di pihaknya, mengapa semua hal ini terjadi kepadanya? Jika Allah ada di pihaknya, mengapa semua hal ini tidak terjadi kepadanya? Bukankah itu terjadi kepada semua tokoh Alkitab? Benar. Dan itu mungkin terjadi karena Allah ada di pihaknya. Jadi, melayani Allah merupakan suatu pengalaman bersukacita, sekaligus pedih. Keduanya beriringan, sepanjang waktu. Jadi, kita menemukan pemikiran yang sama dari kitab Zaharia di dalam kitab Wahyu pasal 3. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Martin, ini merupakan proses yang sangat penting. Di mana kita mesti mengenakan kebenaran Kristus yang dinyatakan dengan penurutan, kepada semua hukumnya, dan bukan hanya 10 perintah Allah. Tetapi juga meliputi hukum lainnya. Kita sudah membahas hal itu panjang lebar. Masing-masing bagian pekerjaan itu besar. Adanya pekerjaan keluar, dan ada juga pekerjaan ke dalam. 1 Tawari 29 ayat 3 dan seterusnya. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus. Dengan kata lain, harta miliknya sendiri. Aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Martin, bisakah Anda berharap untuk pergi kemanapun, jika Anda tidak rela untuk berkorban? Tidak bisa, di dalam dunia sekuler tidak mungkin. Jika tidak bersedia berkorban dan bertindak, Anda tidak bisa maju kemanapun. Anda tidak bisa mendapatkan segalanya dengan gratis. Baiklah, apakah itu hanya uang fisik? Tidak. Itu bisa upaya Anda. Itu bisa doa yang Anda panjatkan bagi orang-orang lain. Itu bisa berupa kata-kata pendorong semangat. Penata layanan dalam hidup Anda. Itu bisa berupa keramah tamahan yang menghibur orang-orang. Banyak hal yang bisa Anda bawa ke bait suci Tuhan dan berkata, inilah persembahan aku. Apakah bisa didekati merupakan hal yang penting? Ya. Apakah Anda mau menyendiri di bait suci Allah? Tidak. Bersembunyi di belakang tirai dan pintu tertutup. Apakah Anda mau melakukan hal itu? Itu bukan cara Allah. Memang ada waktu ketika Anda mesti menyepi dan beristirahat sementara. Tetapi Yesus selalu kembali kepada kerumunan orang, dan melayani orang-orang. Kenyataannya Yesus mempersembahkan dirinya seperti persembahan minuman. Jadi, ini adalah hal-hal yang bisa Anda lakukan. Dan jika Anda mempunyai sarana, maka Anda mesti siap untuk memberikan sarana itu bagi panggilan pelayanan. Ya, adanya orang yang bisa melayani secara fisik, dan adanya orang yang bisa menyediakan hal-hal bagi orang lain yang melakukannya. Ya. Sebagai contoh, Nikodemus adalah orang kaya. Dan jika bukan karena bantuannya, gereja mula-mula akan sangat kesulitan, karena dia mendanai banyak program gereja mula-mula. Jadi, kita memang memerlukan dana, tetapi apakah dana saja sudah cukup, dan tidak ada upaya lain? Tidak bisa, karena kita tidak bisa mengabaikan hal-hal lain yang menyertainya. Benar. Juga termasuk proses pengolahan tabiat. Ya, jadi ini bukan sekedar praktek kedermawanan. Benar. Ini juga melibatkan perubahan hati. Mengapa Anda melakukannya? Dan kebanyakan dari hal yang Anda lakukan, tidak masuk dalam judul berita.
Jika memang masuk dalam judul berita, kemungkinan Anda berada di posisi yang salah. Benar. Baiklah. Jadi dalam kitab 1 Tawari 29 ayat 4. 3.000 talenta emas dari emas Ofir. Emas yang sangat murni. Dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Martin, apakah itu pertanyaan yang mesti kita tanyakan? Ya, karena baru saja kita menyebutkannya. Jika Anda hanya memberi, apakah Anda menguduskan diri Anda untuk melayani Tuhan? Bukankah Tuhan berkata kepada Nabi, "Siapakah yang akan aku utus?" Dan apa jawaban Nabi itu? "Inilah saya, Tuhan, utuslah aku." Itu seharusnya menjadi jawaban kita semua. Masing-masing kita mesti menjawab panggilan Tuhan, "Inilah aku Tuhan." Bagaimana kita harus mengikut Kristus, dan melayaninya dalam kehidupan di rumah, dan dalam misionari di luar negeri, ketika Dia menyuruh kita pergi. Salib mesti ditinggikan jika Tuhan menyuruh siapa saja dalam pelayanannya, untuk meninggalkan keluarga dan kerabat mereka. Dan lingkaran besar teman-temannya, yang akan mengganggu dengan pelayanan sejati yang Allah minta, baik di rumah maupun di luar negeri. Harus adanya pengorbanan diri untuk beberapa orang, karena istri dan anak yang disayangi. Tetapi Allah meminta hal ini hanya kepada beberapa orang saja. Yang lainnya bisa saja bertindak sesuai dengan kehendak Allah dengan membawa keluarga mereka bersama-sama. Tetapi hanyalah pelayanan sepenuh hati, yang mengorbankan diri, yang Tuhan minta. Kasih bagi Allah dan pengabdian bagi pekerjaannya tidak akan luntur sedikit pun, karena kasih kepada istri dan anak-anak dan rumah. Dan karena kasihnya bagi orang-orang yang disayanginya. Misionari sejati akan berdoa untuk hikmat dalam melakukan pekerjaan, sebagai pelayan sejati Yesus Kristus. Jadi, tidak semua orang dipanggil untuk meninggalkan rumah dan keluarga. Anda bisa bekerja di lingkaran di dalam lingkungan Anda. Memang adanya orang-orang yang dipanggil. Jadi penting untuk tidak menghalangi atau mengecam orang-orang yang dipanggil untuk pergi dan melayani, jauh dari keluarga mereka atau pergi ke luar negeri. Kita mesti saling mendukung dalam pekerjaan ini. Ya, jika Anda melihat roh nubuat, bagaimana Ellen White sering mengeluh kepada Allah. Dia tidak bisa bekerja, karena dia memiliki keluarga dan bayi yang baru lahir. Tetapi Tuhan berkata, "Aku bisa menyelesaikan masalah, dengan mengambil bayi itu. Engkau mau aku melakukan itu?" Lalu bayi itu sakit, dan Ellen White menyelubunginya dan menaruhnya di kereta kuda, di tengah-tengah musim dingin. Dan berpikir ini tidak akan berhasil, tetapi bayi itu semakin baik. Pada masa itu, dengan kereta kuda terbuka di musim dingin yang beku. Jadi, kadang-kadang Anda diminta melakukan hal seperti itu. Dan dalam pengalaman saya sendiri, banyaknya orang yang mengecam saya dan berkata, "Wah, Anda melalaikan keluarga Anda dengan melakukan pekerjaan Anda." Apakah orang-orang ini berpikir mudah untuk bisa pergi meninggalkan keluarga, istri dan anak-anak? Tidak mudah, tetapi Allah memberkati dengan cara yang ajaib. Jadi tidak semua orang dipanggil melakukan hal tersebut. Itu bisa membuat dunia ini sangat kacau. Jika Anda memang dipanggil untuk melakukan hal itu, bersiaplah dan lakukan. Dan jika Anda tidak dipanggil melakukan hal itu, tidak berarti Anda tidak melakukan apa-apa. Tentu saja, Anda mesti mendukung dua hal itu, orang yang mesti pergi dan orang yang mesti tinggal. Benar. Selanjutnya dari Letters and Manuscript, istri dan anak-anak bisa bergabung dalam pekerjaan misionari di rumah. Semuanya terikat ke mezbah dengan tali emas, semuanya bersatu untuk bekerja dan berkorban bagi Kristus, jika memang perlu. Serahkan segala sesuatunya kepada Allah, sebagai pencipta yang setia. Orang yang sungguh mencintai Allah, juga hatinya mengalir dalam kasih kepada orang-orang yang dicintainya. Dan orang itu mengetahui Allah yang dia layani, akan memberkati dan menguduskan cinta itu. Karena mereka memegang tangannya dan menguatkan jiwanya. Jadi, ketika Anda melakukan pekerjaan Allah, maka Allah akan memelihara hal-hal yang Anda pikir Anda akan dilalaikan. Dan kadang-kadang Martin, itu nampaknya seperti hal yang dilalaikan. Benar, tetapi yang sebenarnya, Allah sedang bekerja.
Dan Allah akan memakai keadaan seperti itu untuk lanjut dengan pekerjaannya dan mengikat segala sesuatunya. Mari kita lanjutkan. Dalam 1 Tawari 29 ayat 6, lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel, dan para kepala pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Jadi, orang-orang yang menjadi para pemimpin, harus menjadi teladan. Benar. Mereka harus menjadi yang pertama, dalam memberi kepada pekerjaan Tuhan. Benar. Menjadi teladan yang harus dilakukan para pemimpin. Ya, baiklah. Jadi, Anda mesti mendukung pekerjaan Tuhan dengan sarana Anda, mesti mendukung pekerjaan dengan upaya Anda. Dan jika Anda dalam posisi yang memiliki otoritas dalam pekerjaan ini, atau apapun itu, maka Anda bertanggung jawab 2 kali lipat. Dan Anda harus melakukannya bukan dengan bersungut-sungut, melainkan dengan kerelaan hati. Ya, itu sangat penting. Memberikan persembahan sukarela. Karena di sini, Daud sedang membicarakan mengenai membangun bait suci. Dan pada akhirnya, ketika Salomo mendirikannya, dia terus berperanan kepada para pekerja yang sukarela ini. Karena dia mengundang orang-orang, juga para budak untuk turut membangun bait suci. Dan memang dia memanggil orang-orang yang tidak secara khusus dikuduskan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan ini. Dan orang-orang itu tertarik karena uang. Tepat sekali. Seharusnya persembahan sukarela, bukan untuk uang. Saya pernah mendengar seorang penginjil berkata, jika dia ditaruh dalam jabatan tinggi kepemimpinan, dia akan segera memecat semua pendeta di seluruh dunia, memecat semuanya. Kemudian setelah 3 bulan, dia masih tetap bekerja dan kembali memperkerjakan semua pendeta itu. Tetapi itulah cara yang dilakukan manusia. Tetapi dengan itu Anda bisa melihat, siapa yang sesungguhnya rela untuk melakukan pekerjaan. Benar. Tetapi Allah di dalam kebaikannya tidak melakukan hal seperti itu. Meskipun adanya orang-orang yang tidak semestinya melakukan pekerjaan itu, masih tetap dipekerjakan. Benar. Jangan biarkan orang lain melemahkan semangat Anda dalam melakukan pekerjaan. Taruh iman Anda kepada Allah, dan Allah akan menolong Anda. Maka Anda berkata, tadinya menyatakan tidak sanggup, menjadi, ya, saya akan bekerja. Benar. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak. Dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Martin, mengapa Alkitab mencatat jumlah ini? Ini untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar rela hati. Benar. Mereka tidak memberi dengan persungutan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, juga Raja Daud sangat bersukacita. Jadi, apakah ada sukacita dalam pekerjaan ini? Tentunya. Meskipun dalam proses pemotongan dan pembentukan, ya, adanya sukacita. Kristus datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih Allah. Para pengikutnya mesti melanjutkan pekerjaan yang telah Dia mulai. Marilah kita berupaya menguatkan satu sama lain. Mengupayakan hal yang baik bagi orang lain, merupakan cara kebahagiaan sejati bisa ditemukan. Kepentingan diri sendiri, membuat Anda menjadi orang sempit, Martin. Manusia tidaklah bekerja menentang kepentingan dirinya, dengan mengasihi Allah dan sesamanya manusia. Semakin tidak mementingkan diri, semakin berbahagia orang itu. Karena dia menggenapi tujuan Allah bagi dirinya. Nafas Allah dihembuskan melalui orang itu, mengisi orang itu dengan sukacita. Bagi orang itu, kehidupan adalah kepercayaan kudus. Sangat berharga dalam pandangannya, karena diberikan oleh Allah untuk dibaktikan dalam melayani orang-orang lain. Jadi, kebahagiaan sejati datang ketika Anda melayani orang-orang lain. Ini merupakan konsep sulit untuk dipahami. Di dalam dunia ini yang dipenuhi dengan mal,
kegilaan berbelanja, dan semua hal-hal itu. Apakah kita menyediakan waktu guna merenungkan aspek-aspek spiritual? Hal lainnya adalah, yang di sini kita bicarakan mengenai bait suci spiritual. Ini adalah gereja Allah. Jadi apakah kita mau lebih berinvestasi kepada hal-hal duniawi dengan senang hati, ataukah kita mau berinvestasi untuk pekerjaan Allah dengan senang hati? Mari kita kembali melihat gambar di belakang kita. Pekerjaannya besar dan hanya sedikit para pekerja. Dan teksnya, kita mesti membawa orang-orang kepada terang, karena Kristus adalah terang itu. Jadi, Anda melihat orang-orang yang berjalan menuju terang. Nah, beberapa dari mereka bisa seperti ngengat yang tertarik kepada cahaya. Tetapi adanya juga ngengat yang terbakar ketika terbang menuju nyala api. Jadi Anda mesti menghargai terang itu. Anda mesti memahami tentang apa terang itu. Mesti memahami mengapa Anda ingin menarik orang-orang kepada terang itu. Ini adalah suatu pekabaran yang sangat penting. Kemudian adanya doa Daud kepada jemaah. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan." Dengan kata lain, Anda mesti memberi penghargaan setiap kesuksesan hanya kepada Allah. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Apakah itu doa yang agung? Ya, dia memuji Allah dan segalanya, dan tidak pernah mengeluh atau bersungut-sungut. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Benar. Jadi, dari mana Anda mendapatkan apa yang akan Anda berikan? Apakah itu bakat? Apakah itu kemampuan? Apakah itu keuangan? Dari mana Anda mendapatkannya? Dari Allah, Dia yang terutama. Ini sama seperti ketika orang-orang memberikan persepuluhan mereka. Anda tidaklah memberikan persepuluhan Anda kepada Allah, Anda sesungguhnya mengembalikan apa yang menjadi milik Allah. Bagian yang menjadi milik Allah. Benar, mengembalikan bagian yang merupakan miliknya. Jadi perbedaan dari sikap ini, dan hasilnya adalah apa yang menjadi lawan dari hal ini, dengan kata lain, apa yang bertentangan dengan hal ini. Daniel 4 ayat 30, berkatalah Raja Nebukadnezar, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Anda lihat mengapa Nebukadnezar mesti makan rumput. Ya, saya rasa, kebanyakan kita mesti makan rumput. Anda tidak sedang merujuk kepada diet vegetarian, Martin. Seperti yang tadi saya katakan, apakah Anda merasa lapar ketika memotong rumput? Tidak, kita berada dalam tempat spiritual, sama seperti Raja Nebukadnezar. Baiklah, Wahyu 16 ayat 19, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Jadi, sikap yang kita temukan dalam diri Raja Nebukadnezar adalah sikap yang sama dengan sikap yang akan kita temukan dalam diri penggenapan Babel nanti. Benar. Nah, saya sempat berpikir mengenai hal memakan rumput. Setelah itu, pikirannya menjadi jernih, jadi dietnya tidaklah buruk, benar? Wah, itu merupakan suatu poin menarik. Tapi kita telah membahas tentang kesehatan di pertemuan terakhir, jadi kita memberikan orang-orang waktu untuk beristirahat. Baiklah Martin, jika Anda memiliki cara berpikir seperti ini, menurutmu, apakah dalam Babel modern, apakah akan ada emas, perak, tembaga, logam-logam, batu-batu mulia, dan segala sesuatunya? Ya. Anda pernah masuk ke katedral besar? Belum pernah. Pernahkah Anda berkunjung ke Vatikan? Belum pernah. Belum pernah ke Vatikan? Baiklah. Itu tidak apa-apa Martin.
Tidak ada yang terlewatkan. Saya tidak berniat berkunjung ke sana. Lebih baik melakukan beribadah di bawah pohon, daripada pergi ke sana dan melihat kemegahan, kemuliaan, dan kerlap-kerlip. Nah, itu adalah kesan dari Martin Luther, ketika dia pertama kali berkunjung ke Vatikan. Jadi, adanya cara berpikir di sini, di dalam diri Raja Nebukadnezar. Keangkuhan, dan kemuliaan, tetapi yang hanya memuaskan kepentingan diri sendiri. Ya. Sedangkan Daud berkata dalam kitab Tawarikh, siapakah aku ini? Siapa aku? Dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sangat bertolak belakang? Bukankah itu sangat bertolak belakang? Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan, Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini. Untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus, adalah dari tanganmu sendiri dan punya mula segala-galanya. Bagaimana kita menanam cara berpikir seperti itu? Anda tidak bisa, hanya Allah yang bisa, dan kita mesti mengizinkannya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Bisakah Anda memisahkan pembangunan tabiat pribadi dengan pekerjaan luar yang mesti dilakukan? Tidak. Kembali, ini sama seperti menuruti hukum-hukum Allah. Anda tidak bisa menuruti hukum supaya diselamatkan, tetapi ketika Anda diselamatkan, maka Anda mau menurutinya. Ini adalah sama. Dikatakan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Garis mendasarnya ialah, semua orang terlibat dalam pekerjaan ini. Semua orang punya pekerjaan untuk dilakukan. Semua orang. Bagi Allah. Semua dari kita. Sebagai contoh, kita sedang menuju penutupan tahun. Dan untuk tahun depan, posisi di dalam gereja mesti diisi. Dan orang-orang mesti bekerja. Jangan membiarkan hanya 2 atau 3 orang saja yang bekerja. Masing-masing kita memiliki kewajiban dalam bait suci Allah. Jadi, orang-orang mesti juga mengangkat tangan Musa, benar. Tuhan telah menunjukkan bahwa pekerjaannya mesti dijalankan, dalam roh yang sama ketika pekerjaan ini dimulai. Dunia mesti diperingatkan, ladang demi ladang, mesti dimasuki. Perintah yang diberikan ialah, tambahkan wilayah yang baru. Bukankah kita sebagai suatu umat, kepada rekan bisnis, sikap kita kepada dunia yang tidak selamat? Membawakan suatu kesaksian, bahkan lebih jelas dan lebih bertekad dari yang pernah kita bawakan, 20 tahun atau 30 tahun silam. Martin, pekerjaan ini sangat besar. Dan kadang-kadang, Anda merasakan dorongan ini. Adanya hal yang mesti dilakukan. Dunia mesti dijangkau. Dan itulah sebabnya, kita dalam Clash of Minds, tidak berpikir secara lokal melainkan secara internasional. Dan pekerjaan ini mesti dibawakan kepada setiap suku, kaum, bangsa, kerajaan, dan bahasa. Bagaimana cara Anda melakukannya? Segala sesuatu mesti diterjemahkan. Segala sesuatu mesti dikirimkan ke berbagai negara. Itulah sebabnya, kita memulai pekerjaan di Eropa, sebagai contoh. Dan dari sana, pekerjaan itu mesti diberitakan di setiap negara di Eropa, bahkan keluar Eropa. Kemudian pekerjaan mesti dibawakan ke Australia, Selandia Baru, dan berpikir bagaimana cara menjangkau China dan Jepang. Bagaimana menjangkau Timur Tengah, bagaimana menjangkau semua sistem keagamaan di dunia. Ini sungguh mencengangkan, ini sangat menakutkan. Pekerjaannya sangat besar. Tetapi pekerjaan besar ini, sudah dimulai bahkan sejak zaman Daud. Benar. Dan Anda mesti memasuki ladang yang baru. Pergi dan melakukan hal-hal yang menurut Anda tidaklah mungkin. Mulai saja, dan Allah akan membukakan jalan. Jadi, Tuhan dibatasi oleh sikap kita. Tuhan ingin melakukan perkara-perkara besar bagi para pekerja, tetapi hati mereka sombong. Jika sekiranya Tuhan bekerja dalam diri mereka, mereka akan diangkat, dipenuhi dengan percaya diri, dan akan mengecam saudara-saudara seiman. Jadi,
Segera adanya pekerjaan yang mesti dilakukan. Bahayanya adalah Anda merasa menjadi orang penting. Ya, dan itu menjadi masalah besar. Jadi, ketika Anda pergi ke ladang, atau bergabung dalam suatu pelayanan, atau apapun itu, adalah penting, untuk mengingat kerelaan dengan sukacita dalam mengerjakannya. Dan bukan menjadi tidak puas dengan hal yang saya tidak dapatkan. Bagaimana cara Allah menangani hal ini? Nah, nama Paulus, sebelumnya Saulus, lalu menjadi Paulus. Tetapi sebetulnya sama saja, nama pertamanya versi Ibrani, dan nama barunya versi Latin. Tetapi di dalam kitab suci, dia disebut Paulus. Nah, karena disebut Paulus, arti kepada nama itu penting, yang artinya, kerendahan hati. Nah, Paulus adalah guru besar yang pernah hidup di bumi ini, selain Kristus. Itu berasal dari roh nubuat. Itu bisa membuatnya angkuh. Tentu saja. Jadi apa yang dia alami? Dia mendapat masalah yang konstan. Membuat dia menjadi rendah hati. Dengan kata lain, rahasia dia diungkapkan. Dan hal yang sama terjadi kepada mereka yang beranggapan bahwa mereka orang penting, benar. Jadi, Tuhan memiliki cara dan sarana untuk menangkal sifat kemanusiaan yang mereka pikirkan. Bahwa mereka telah menjadi lebih hebat setelah mereka menerima kemahiran dalam suatu keahlian. Kita harus tetap rendah hati. Kita harus menyadari bahwa itu bukan kita. Bukanlah kekuatan yang melekat pada diri seseorang yang memungkinkan Anda untuk melakukan hal tersebut. Selama 40 tahun umur saya tidak pernah bekerja bagi Allah. Jadi, apa yang berubah? Mesti adanya perubahan, benar. Saya rasa bukan hanya sesuatu, tapi semuanya mesti berubah. Benar. Jadi siapa yang bisa mengerjakannya? Hanya Allah dan kemuliaan bagi Allah. Apa yang mengubahkan Anda? Hanya Allah. Dan tidak ada waktu untuk mengatakan, baik saya akan mengerjakan beberapa hal. Padahal Tuhan ingin Anda berubah sekarang juga. Kita lanjutkan. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami. Peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini. Dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo, anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu. Melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Berikanlah kepada anakku laki-laki, Salomo suatu hati yang tulus. Itu mencakup, menuruti hukum-hukum, mendengarkan kesaksian dan ketetapan-ketetapan. Barulah Salomo bisa membangun bait suci. Barulah dia bisa membangun, dan hanya pada masa itu saja, Salomo bisa membangun bait suci itu. Baiklah. Sekarang mari kita melihat perjanjian baru, bait suci spiritual. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Martin, perlambangannya begitu indah. 1 Raja-Raja 5 ayat 17, dan Raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Nah, kita tidak bisa membangun fondasi, selain dalam Kristus. Benar. Jadi semua batu-batu ini kembali merujuk kepada Kristus. Dan yang dibangun di atasnya, mesti menyerupai Kristus. Jadi, mereka mesti mengadopsi tabiat Kristus, dan menerima kebenaran Kristus. Jadi kepentingan diri sendiri mesti mati, dan Kristus menjadi satu-satunya dalam pekerjaan. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal. Yang sesuai dengan ukuran batu pahat digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas. Dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Jadi keseluruhan bangunan. Sejak dari fondasi ke atas, mesti digergaji, dipotong dan dipahat. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal, berukuran batu pahat, dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras.
Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Apakah ada orang yang tidak termasuk, jika bangunan ini terbuat dari batu yang hidup? Tidak ada. Tetapi, Anda mesti melalui proses dan tidak akan selalu mudah. Benar, tidak akan mudah. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan, Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan. Yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan dan 1.000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya dan sangat banyak korban sembelihan. Demi seluruh Israel, itu merupakan bait suci fisik. Bagaimana dengan bait suci spiritual? Segala hal yang Anda punya, mesti Anda persembahkan untuk Allah. Semua talenta yang Anda miliki. Semuanya mesti selaras. Martin, Anda tidak akan bisa melakukannya, jika Anda belum bertobat. Benar. Jadi, jika Anda tidak merasa perlu melakukan semua hal-hal ini, maka Anda perlu berlutut dan berkata kepada Allah, Tuhan, ubahkan hati saya. Ini tidak bisa berasal dari diri kita sendiri. Ambillah, saya tidak mau menjadi bagian dari hal ini. Kemudian Salomo diurapi sebagai raja. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo, anak Daud, sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud, ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran, sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Ini merupakan perlambangan Kristus. Ini merupakan hal yang harus terjadi. Dan Anda tidak bisa menyembah tanpa menuruti hukum. Itu berjalan bersamaan. Kita melihatnya di ceramah yang lalu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 5, dikatakan, Roh Kudus diberikan kepada mereka yang menurut hukum-hukum Allah. Jika orang-orang mau melihat ciri-ciri itu, banyak roh palsu akan diungkapkan. Benar, dan dengan mudah. Karena Anda tidak bisa memiliki Roh Kudus, jika Anda tidak menurut hukum. Itu sangat jelas. Baiklah. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel. Dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Ini adalah perlambangan dengan tingkat paling tinggi. Dengan tidak mengkaitkannya kepada kemurtadan Salomo di kemudian hari. Ini merupakan perlambangan yang mesti dicapai. Kemudian Daud meninggal dunia. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. 1 Tawari 29 ayat 28. Kemudian matilah ia waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya. Martin, ayat ini sangat membuat saya tidak nyaman. Karena Daud belumlah terlalu lanjut usia. Dia baru berumur 70 tahun. Kenyataannya, ayat ini sangat menakutkan saya. Penuh kekayaan dan kemuliaan, kemudian naiklah Raja Salomo, anaknya, menggantikan dia. Sesungguhnya, riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu. Dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad, pelihat itu. Beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel. Dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Nah, hal menarik bagi saya, Martin. Kitab-kitab Samuel pelihat itu, kitab Nathan, dan kitab Gad, tidak ada dalam Alkitab. Tetapi mereka menjadi nabi pada masa itu, dan karenanya mereka dianggap sebagai kitab-kitab yang penting bagi bangsa Israel. Benar. Jadi mereka bersifat berwibawa. Bisakah menjadi kitab-kitab bersifat nubuatan yang tidak menjadi bagian dari kanon, tetapi yang juga sangat penting di zaman kita sedang hidup? Pastinya demikian. Nah Martin, hal yang sangat penting, jika memiliki kitab-kitab semacam itu. Haruslah sangat selaras dengan segala sesuatu yang dikatakan Alkitab. Benar, tidak bisa hanya sebagian yang selaras, seperti yang pernah kita bahas dengan kitab Henoh. Hanya sebagian selaras dengan Alkitab, sisanya sangat bertentangan dengan Alkitab. Benar. Jadi Martin,
Ini merupakan suatu keadaan di Perjanjian Lama ketika bait suci fisik dibangun. Nama-nama nabi disebutkan, yang tidak berupa kitab-kitab dalam Alkitab. Dan mereka disebutkan, sebagai hal penting yang mesti didengar dan dicatat. Apakah Allah dalam gereja akhir zamannya, juga menyediakan kesaksian? Ya. Kita telah membaca, betapa pentingnya kesaksian, hukum dan ketetapan-ketetapan. Baiklah. Jadi, dalam gereja akhir zaman, ketika kita membicarakan bait suci spiritual, yang sudah dibangun selama 2000 tahun hingga sekarang ini. Dan saya yakin kita berada di akhir, di penghimpunan terakhir. Dan penghimpunan terakhir terjadi, setelah kejatuhan Babel. Dan banyak orang terperangkap dalam sistem Babel. Jadi, di sini adanya pekerjaan besar yang mesti dilakukan, untuk memanggil orang-orang keluar dari Babel. Bukankah itu yang menjadi tugas kita? Benar. Bukankah penting, kita memberitahu orang-orang, siapa itu Babel? Ya. Bukankah penting memberitahu kebobrokan yang merasuki Babel, dan mengapa orang-orang mesti meninggalkannya? Ya. Bukankah penting, untuk memberitahukan kemana mereka mesti menuju? Tentu saja. Bukankah penting, agar hukum dan kesaksian menjadi hal utama? Itu merupakan bagian wahyu, agar bisa masuk menjadi umat yang sisa. Bukankah penting, agar Injil yang kekal, kembali diberitakan, karena telah diselewengkan menjadi bagian yang tidak kekal? Itu ada dalam pekabaran malaikat pertama. Bukankah penting, kita memperingatkan mengenai tanda binatang? Ya, kita telah melakukannya dalam pekabaran malaikat yang ketiga. Bukankah penting, kita membicarakan kebenaran Kristus, bukan hanya untuk seluruh badan, tetapi juga untuk perorangan? Tentunya. Bukankah penting, kita menyatakan agar kebenaran Kristus dinyatakan oleh perbuatan Anda, sehingga orang-orang bisa melihat kebenaran sejati, dan yang bukan palsu? Ya. Apakah dunia mengetahui hal-hal ini? Tidak. Apakah ini merupakan pekerjaan besar yang mesti dilakukan? Ini menjadi pekerjaan besar dan yang terakhir. Bukankah sekarang saatnya mulai giat bekerja? Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Jadi, inilah yang menjadi himbauan kami. Saudara dan saudari di dalam Kristus, dan kepada semua yang mengenal pekerjaan untuk masa sekarang, saatnya untuk bekerja. Pekerjaannya besar, sedangkan para pekerja hanya sedikit. Kiranya Tuhan memberi kesan, peranan apa yang Anda dan saya, dan semua yang terlibat, mesti lakukan, bagi pekerjaan besar sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga. Sungguh menakutkan melihat besarnya pekerjaan, dan dunia yang dilanda kebingungan. Dan kami tahu, akan adanya penentangan besar, karena Babel tidak pernah mengakui bahwa sudah jatuh. Sudah merupakan sifatnya, dengan berkata, tidak jatuh dan menjadi jalan keselamatan. Tetapi kami tahu, itu merupakan jalan menuju kepada kebinasaan. Dan orang-orang mesti diperingatkan. Tuhan, tolong kami semua untuk mau bekerja. Dan membawakan seruan nyaring besar itu, sehingga orang-orang bisa diperingatkan. Dan langit bisa digulung seperti gulungan surat. Dan Kristus turun, dan datang guna menjemput umat-umatnya. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia-Nya, belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Nya yang segera tiba.